Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang PKMT atau Program Kreativitas Mahasiswa Teknologi. Di kelompok 4 ini beranggotakan Imtinan Mauriko Safitri, Pradita Wahyuning Tias, Wida Swastika, Lena Siswanto Putri, Tia Handayani, Anissa Kurniawati, dan Agnia Windahastuti. Nah, apa sih yang dimaksud PKM itu? PKM yaitu Pekan Kreativitas Mahasiswa adalah upaya Kemendikbud dalam menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. Terus, apa sih yang dimaksud PIMNAS itu? PIMNAS yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional adalah tahap terakhir dari pelaksanaan kegiatan PKM dan sebagai wadah bagi mahasiswa peserta untuk mempresentasikan, saling berkomunikasi melalui produk kreasi intelektual berskala nasional. Di kelompok PKM ini ada PKM 5 bidang, yaitu PKMR, PKMK, PKMPM, PKMPI, dan PKMKC. Selanjutnya ada PKM Gagasan Futuristik Konstruktif atau PKM GFK, PKM GT. Selanjutnya ada PKM AI. Ciri-ciri PKMT yaitu inti kegiatan. Inti kegiatan dari PKMT yaitu kreatif, inovatif dalam menciptakan karya teknologi. Materi kegiatan sesuai bidang ilmu, lintas bidang dilanjutkan. Sastra, diploma S1. Anggota beranggotakan 3-5 orang. Alokasi dana, biaya maksimal 12,5 juta. Laporan akhir, yaitu hasil kerja, luaran, paten, model desain, piranti lunak, jasa, dan artikel. PKMT. PKMT merupakan program bantuan teknologi atau mutu bahan baku, prototipe, model, peralatan atau proses produksi, pengolahan limbah, sistem jaminan mutu, kemasan, dan lain-lain, atau manajemen perbaikan mutu kerja SDM. Pemasaran, pembukuan, status usaha, haki, dan lain-lain, atau lainnya sebagai industri berskala mikro atau kecil, industri rumahan, pedagang kecil atau koperasi, menengah atau bahkan berskala besar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan sesuai dengan kebutuhan calon mitra program. Mitra program yang dimaksud dalam hal ini adalah kelompok masyarakat yang berorientasi pada profit, misalnya pedagang, klinik bersalin, penyediaan jasa, dan sebagainya. PKMT mewajibkan mahasiswa bertukar pikiran dengan mitra terlebih dahulu karena produk PKMT merupakan solusi atas persoalan prioritas mitra. Dengan demikian, di dalam usul program harus dilampirkan surat pernyataan kesediaan bekerja dari mitra. Contoh dari PKMT. Contoh 1, judul Si Catulit, mesin pemecah batu penghasil spilt, portable stone crusher dengan metode gearbox yang hemat energi, oleh Eko Sulisyanto, Aris Priyatmoko Susilo, dan Restu Ari Kurniawan. Menjelaskan si Catulit yang merupakan mesin pemecah batu skala mikro murah sehingga menggunakannya dapat meningkatkan produktivitas mitra. Prinsip kerja si Catulit cukup sederhana. Gerakan crusher diperoleh dari putaran yang dihasilkan oleh motor listrik berkapasitas 1 HP dengan putaran 1400 RPM. Putaran motor listrik diteruskan ke roda gigi gear cacing untuk memperoleh reduksi putaran. Kemudian dari gear cacing diteruskan ke gear lurus transmisi menggunakan rantai, kemudian memutar gear yang telah disatukan dengan crusher. Kekuatan tekanan yang dihasilkan crusher yaitu 1907,5 kg, melebihi kekuatan tekanan minimum yang dibutuhkan untuk memecahkan batu.
Contoh kedua yaitu dengan judul Rancang Bangun Alat Pendeteksi Kebocoran Gas LPG dengan sensor MQ6 berbasis mikrokontroler melalui smartphone Android sebagai media informasi oleh Mifza Ferdiana Putra, Awang Harsa Krida Laksana, dan Zainal Arifin. Penjelasan singkat tentang PKM tersebut yaitu penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah rancang bangun alat pendeteksi kebocoran tabung gas LPG dengan menggunakan sensor MQ6 sebagai sensor gas dan Ethernet slide sebagai modul pada mikrokontroler Arduino Uno untuk menghubungkan Arduino dengan jaringan internet. Cara kerja alat ini yaitu ketika sensor MQ6 mendeteksi gas LPG, maka sensor akan mengirimkan data ke mikrokontroler pada Arduino untuk diberikan respon berupa menyalakan kipas buzzer sebagai alarm, dan alat ini dapat mengirimkan informasi data analog gas ke smartphone Android menggunakan platform Cyanide melalui jaringan internet. Karakteristik PKMT. PKMT merupakan program bantuan teknologi atau mutu bahan baku, prototipe, model, peralatan atau proses produksi, pengolahan limbah, sistem jaminan mutu, kemasan, dan lain-lain. Atau manajemen yang merupakan perbaikan mutu kinerja SDM, pemasaran, pembukuan, status usaha, HKI, dan lain-lain. Atau lainnya bagi industri berskala mikro atau kecil yang merupakan industri rumahan, pedagang kecil, atau koperasi. Menengah atau bahkan berskala besar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan sesuai dengan kebutuhan calon mitra program. Mitra program yang dimaksud dalam hal ini adalah kelompok masyarakat yang berorientasi pada profit, misalnya pedagang, klinik bersalin, penyedia jasa, dan sebagainya. PKMT mewajibkan mahasiswa bertukar pikiran dengan mitra terlebih dahulu, karena produk PKMT merupakan solusi atas persoalan prioritas mitra. Dengan demikian, di dalam usul program harus dilampirkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dari mitra. Selanjutnya, tujuan dari PKMT yaitu mendorong mahasiswa untuk memberikan bantuan teknologi seperti mutu bahan baku, prototipe, model, peralatan, atau proses produksi, pengolahan limbah, sistem jaminan mutu, dan lain-lain, atau manajemen seperti perbaikan kinerja SDM, pemasaran, pembukuan, status usaha, HKI, dan lain-lain, atau lainnya bagi industri berskala mikro atau kecil, menengah, dan besar. Luaran dari kegiatan PKMT dapat berupa model, desain, piranti lunak, jasa, atau potensi paten. Selain itu, tim PKMT juga harus membuat artikel ilmiah. Kriteria dan pengusulan. Kriteria, persyaratan pengusulan, dan tata cara pengusulan dijelaskan sebagai berikut. 1. Peserta PKMT adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 atau diploma yang terdaftar di PD Dikti. Kedua, anggota kelompok peneliti berjumlah 3-5 orang. Yang ketiga, nama pengusul, ketua atau anggota harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Yang keempat, bidang kegiatan harus sesuai dengan bidang ilmu ketua kegiatan dan anggota dari kegiatan lintas bidang sangat dianjurkan. Yang kelima, mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama, namun masih dalam satu perguruan tinggi yang sama. Yang keenam, keanggotaan setiap kelompok PKMT disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Selanjutnya yang ketujuh, besarnya dana penelitian per judul sejumlah 5 juta sampai dengan 2.500.000. Yang ke-8, jumlah halaman maksimum setiap proposal adalah 10 halaman. Dihitung mulai halaman pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Tidak termasuk halaman sampul muka, halaman pengesahan, daftar isi, daftar gambar, biodata pengusul, dan dosen pembimbing serta surat pernyataan kesediaan mitra. Dan yang terakhir, keseluruhan proposal disimpan dalam satu file format PDF dengan ukuran maksimum 5 MB dan diberi nama ketua peneliti, nama PT, dan PKM dalam bentuk PDF. Kemudian diunggah ke Simbelmawa
hard copy dikumpulkan di perguruan tinggi masing-masing. Format penulisan isi utama proposal. Daftar isi, bab 1 sebagai pendahuluan, bab 2 sebagai tinjauan pustaka, bab 3 tahap pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. 4.1 anggaran biaya, 4.2 jadwal kegiatan. Setelah itu daftar pustaka, lampiran. Lampiran ada biodata ketua dan anggota, 2 biodata dosen pendamping, 3 justifikasi anggaran kegiatan, yang keempat susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas, yang kelima surat pernyataan ketua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.